melakukan atau memberikan materi kepada kita semua. Marilah kita buka gitu dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Waktu dan tempat saya silakan kepada Nabi Sadrendi Saputra. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Shadaqallahul adzim. Pertama-tama saya berterima kasih ini kawan-kawan Abdurrahman bin Auf dengan komunitas Nusarara, ya, komunitas yang kemarin membersamai film launching Nusarara ingin mengadakan kajian pada malam hari ini. Saya ucapkan barakallah tabarakallah, dan kepada para santri semuanya yang terus berjuang, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak kebaikan. Kawan-kawan sekalian, insya Allah saya nggak berlama-lama. Insya Allah ini sampai jam 9 saja waktu di waktu Indonesia bagian Barat. Untuk nanti setelahnya kita lanjut tanya jawab, karena ini posisi saya lagi di Balikpapan, ya, jadi lagi di sini sudah jam setengah 10 malam kalau di sini, ya. Jadi di sini sudah cukup larut, jadi insya Allah kita nanti jam 9 WIB 21.00 kita akan fokus pada pertanyaan setelah materi. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam ini kita akan membahas terkait dengan apa arahan Al-Qur'an terkait dengan keluarga itu, ya. Jadi kalau kita berbicara tentang keluarga di dalam Al-Qur'an dan di dalam hadis, itu ada dua istilah dalam menyebut keluarga. Ya, kita harus pahami dulu. Yang pertama biasa disebut al-bait, ya, rumah tangga atau keluarga itu biasa disebut dengan al-bait, ya. Baiti itu artinya rumah. Apa itu baiti? Baiti kalau misalnya kamus bahasa Arab diterjemahkan dengan bahasa Arab, al-bait itu artinya al-makan lirujuk. Jadi al-bait itu adalah al-makan itu artinya bahasa Arab tempat, al-makan lirujuk, ya, tempat untuk kembali. Maka kita harus pahami betul bahwa di mana-mana tempat untuk kembali itu harus menjadi tempat yang menenangkan, harus menjadi tempat yang bisa untuk beristirahat, dan tentunya sesuai tema malam hari ini harus menjadi tempat yang membahagiakan, karena dia tempat kembali. Contohnya apa? Anda bepergian capek, lalu Anda pulang kembali, kan untuk istirahat, ya kan? Bukan untuk capek lagi. Nah, itu contoh al-bait. Anda pergi berperang, setelah berperang Anda balik kampung. Gunanya apa? Ya supaya Anda istirahat. Anda merantau, capek pasti. Zen ini merantau kan? Zen dari mana kau merantau? Dari Sukabumi, Abi. Oh, Sukabumi. Saya kira Nusa Tenggara Timur. Wajahmu wajah Flores soalnya. Zen dari Sukabumi, ya. Sekolah ngampus di Pondok Abdurrahman bin Auf Digital Cirebon, ya. Nah, maka di Cirebon pasti capek, ya kan? Harus belajar, harus ngaji, tahfidzul Quran, belajar internet marketers, ya. Belajar FB Ads, belajar Instagram, dan seterusnya. Maka begitu kembali ke Sukabumi, maka rumah di Sukabumi harus menjadi rumah yang menenangkan. Ketemu mama, ketemu bapak, makan makanan waktu kecil, ya kan, ketemu kawan-kawan waktu kecil, kampung, rasa homey di rumah sendiri. Maka itulah konsep pertama dalam Islam, al-bait itu artinya makanul liruju, dia tempat kembali. Tentu bukan tempat kembali dalam artian fisik, ya, karena masya Allah tabarakallah, fisik itu hari ini bisa rumah sendiri, bisa kontrakan, ya. Bahkan kalau misalnya Abi dan istri tinggal di masjid, nah itu macam-macam.
ya, tapi rumah tangganya itu disebut oleh Allah al-makan. Al-makan ini bisa macam-macam, bisa rumah, nanti bisa flat, bisa apartemen, macam-macam. Tapi intinya adalah makanul liruj. Yang kedua, makna rumah tangga dalam, kalau Islam menyebut rumah tangga itu, bahasa Al-Quran dan bahasa hadis menyebut rumah tangga itu, keluarga itu adalah usroh. Apa asal katanya usroh ini? Usroh ini asal katanya adalah usar. Usar itu benteng, dinding tebal melindungi dari peperangan, itu namanya usar. Al-usroh, maka keluarga muslim, al-usroh muslim. Ya, al-usratul muslimah. Jadi keluarga muslim. Jadi usroh itu keluarga. Jadi usroh itu, usar itu lingkaran keluarga. Maka disebut juga usroh. Apa maksud dari usroh ini? Maka rumah tangga itu harus berfungsi juga sebagai usar. Ya, contoh, di rumah tangga itulah semua insan itu terlindungi dari mara bahaya di luar. Kalau Anda di benteng itu gimana? Kan terlindungi dari mara bahaya di luar. Ya kan? Nah, itu contoh sederhana mana yang berbahaya bagi seorang laki-laki, di dalam rumah, di luar rumah. Kan di luar rumah kan? Waktu perjalanan, ya kan? Waktu safar. Nah, di situ godaannya macam-macam kan? Baik godaan minum-minuman keras, misalnya godaan maksiat, godaan perempuan. Maka ketika dia kembali ke dalam rumah, nah itulah bentengnya dia, gitu loh. Maka Rasulullah SAW bersabda, kalau kamu ada syahwat di luar, kalau kamu ketemu wanita dan kamu naik syahwatnya, maka kamu kembali ke rumah. Karena di rumah itu akan kamu temukan yang sama. Itu Rasulullah. Nah, hari ini banyak rumah tangga ini nggak fungsi. Suaminya balik ke rumah juga nggak fungsi juga semuanya. Nah, ini Abi keras di awal ini untuk kemudian memahamkan usroh itu harus seperti itu. Nah, termasuk juga istri. Ya, kenapa waja'alna laila libasa? Nah, kalau saya sama istri sering menyebut waktu konsolidasi, waktu private, waktu bersama. Nah, itu kenapa kemudian ketika kita bicara tentang usroh, tentang rumah tangga, istri harus punya waktu bicara dan suami harus punya waktu untuk mendengar. Ya, karena itulah usrohnya, karena itulah tempat kembali istri. Kalau misalnya istri nggak ada tempat bicara, dia akhirnya bicara sama orang lain. Akhirnya benteng rumah tangga itu jebol. Nah, gitu loh. Ini dulu yang diperhatikan. Jadi arti rumah tangga itu usroh. Jadi kalau fungsi-fungsi ketahanan rumah tangganya itu jebol, ya, fungsi suami juga nggak mendapatkan apa yang dia butuhkan di rumah, istri nggak mendapatkan apa yang dibutuhkan di rumah, maka pertahanan ini jebol. Jadi dia bukan hanya melindungi dari fisik saja, dari dinginnya malam, dari hujan, dari kriminalitas orang-orang jahat, tapi rumah itu dia juga harus berfungsi jadi benteng psikologis. Itu yang pertama. Yang kedua adalah rumah itu dia adalah benteng dari segala keburukan dunia ini. Kalau kita lihat struktur syariat Islam, sebetulnya hanya 5% yang butuh tangan negara untuk menegakkan. Contoh misalnya, hukum negara jinayah pidana dalam Al-Quran. Orang bunuh harus dibalas bunuh. Itu nggak bisa diberlakukan secara personal. Misalnya keluarga saya, naudzubillah min dzalik, atau siapa gitu ada yang dibunuh, lalu kemudian keluarga balas bunuh lagi. Itu nggak boleh. Dia harus diputuskan pada kodi. Apa itu kodi? Dia harus diputuskan pada majelis persidangan. Maka dia harus diputuskan pada undang-undang daulah, pada undang-undang hukum positif. Jadi ada syariat Islam yang butuh tangan negara. Tapi itu cuma 5%. Maka hampir 95% syariat Islam itu dia berdiri atas institusi keluarga dan institusi personal. Nah, sebagai contoh misalnya nutup aurat. Di negeri ini nutup aurat itu tidak diwajibkan negara, tapi dia bisa diwajibkan di rumah tangga. Ya. Misalnya seorang suami pada istrinya, pokoknya saya mau kalau istri jilbab menjulur, ya tidak boleh transparan. Kalau keluar harus pakai kaos kaki nutup aurat. Itu undang-undang suami pada istri. Dia boleh dibuat undang-undang itu.
Dan banyak mazhab, misalnya Abu Hanifah, lalu kemudian Imam Malik, sampai bahkan Syafi'i, ketidaktaatan istri pada suami pada hal yang syariat itu bisa berujung pada jatuhnya talak. Itu dipersilakan. Nah, artinya rumah keluarga itu dia harus menjadi pendirian syariat juga, termasuk juga bagi suami. Kamu tidak boleh berjalan berdua-duaan dengan wanita lain misalnya. Itu kesepakatannya mana? Kesepakatan di rumah tangga. Nah, maka syariat ini juga ditegakkan di situ. Nah, sebagai contoh nih, banyak yang nggak tahu ya, anak laki-laki dan anak perempuan tidak boleh tidur satu kamar. Itu syariat, Bu, Pak. Dan kalau anak laki-laki dengan anak laki-laki tidak boleh satu selimut, anak perempuan dengan anak perempuan. Kalau dia satu kamar, dia tidak boleh satu selimut. Itu syariat. Kalau anak sudah mumayyiz, apa itu mumayyiz? Mumayyiz itu artinya dia sudah tahu panas dan dingin. Dia tidak boleh bercampur tidur dengan bapak mamanya. Kalau dia mau masuk ketok masuk kamar bapak mamanya, dia harus ketok pintu. Itu syariat. Hari ini malah syariat ini ada di negeri-negeri bule itu. Hari ini atas dasar segala macam urgensi, kadang-kadang hal-hal begini tidak diperhatikan. Nah, ini padahal syariat gitu loh. Nah, maka dari itu ini yang kemudian harus ditegakkan di dalam struktur rumah tangga itu. Kesepakatan pada syariat, apa yang harus kita tegakkan pada rumah tangga itu disepakati di titik rumah tangga itu, agar kemudian rumah tangga ini menjadi rumah tangga yang bisa membentengi anggota-anggotanya itu dari berbagai macam hal. Nah, kenapa saya bicara syariat dulu? Karena tema pada hari ini kebahagiaan. Kebahagiaan itu dari Allah. Kalau misalnya syariat tidak dijalankan, tidak mungkin ada kebahagiaan. Masuk ayatnya, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Coba buka itu surah Al-Baqarah 185 kan, atasnya diawali kalimatnya Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinat, bahwa bulan Ramadan turun Al-Qur'an, petunjuk bagi manusia. Nanti ada ayat-ayat kalau kamu sakit, kamu bisa ganti, atau kamu bisa bayar fidyah dan seterusnya. Nanti di akhir ayat kita akan menemukan kalimat yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usr. Yuridullahu bikumul yusra. Allah menginginkan kemudahan bagimu dan Allah tidak menginginkan kesulitan bagimu. Artinya apa? Syariat ini adalah ditujukan untuk manusia, ya, untuk memudahkan hidup manusia. Karena awal ayatnya berbicara tentang Quran, berbicara tentang hukum. Maka di bawahnya yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Maka kalau ini keganggu, kalau ini kerusak, kalau ini tidak jalan, memang runyam. Ya, bainal suami maupun istri. Misalnya pada kewajiban suami, ya, pada kewajiban suami. Pada kewajiban suami nafkah. Nah, ketika dia nafkahnya tidak beres, maka dia jatuh izzahnya pada istrinya. Itu udah logika biasa, logika dasar. Ya, dan itu fitrah dasar. Karena ar-rijal qawwamuna 'alan nisa, ya, bahwa laki-laki itu qawwamnya wanita. Hari ini banyak pria tidak kerja, ya, lalu kemudian istrinya yang banting tulang, istrinya yang cari. Itu memang udah langsung rusak struktur rumah tangga itu. Tidak ada kontribusi sama sekali, dia langsung rusak struktur rumah tangga itu. Kenapa? Karena si pria langsung kehilangan izzah. Kenapa? Karena ada syariat yang nggak dijalankan. Syariatnya apa? Dia menafkahi. Syariat misalnya tentang istri. Istri adalah tanggung jawab domestik, kata Rasulullah, dia mas'uliyatul al-bait. Mas'uliyatul bait artinya istri bertanggung jawab pada rumah, pada domestik, pada keberjalanan domestik. Ya. Banyak hari ini istri yang kemudian meninggalkan ruang-ruang domestik. Dia boleh beraktivitas di luar tanpa dia harus melupakan domestiknya. Tapi ada yang lupa sama sekali. Nggak mau peduli suaminya balik, kalau suaminya di mana, ke anaknya gimana, segala macam. Nggak ada kepedulian sama sekali untuk taking care domestik itu. Akhirnya dia rusak. Ya. Termasuk hari ini, kenapa kemudian banyak kemudian runyam ini, kita punya bahasan tentang rumah tangga. Gimana nggak runyam? Kantor ikhtilat, suami kerja main tepuk-tepuk aja ke cewek lain satu kantor. Coba lihat di kantor-kantor itu, kadang pegang bahu, ya.
Kadang makan siang lain mahram hadap-hadapan, tatap-tatapan, pakai celana rok mini pendek, nggak pakai jilbab lagi, ketawa ke TV. Kadang istri orang juga kerja kemana, pergi kemana, dinas kemana, sama cowok lain, suami orang juga. Ini emang runyam. Nah, makanya kenapa kebahagiaan nggak jalan? Karena memang ada syariat yang kemudian disakiti, gitu. Ada syariat kemudian nggak dituruti. Pokoknya gampang aja kawan-kawan sekalian. Nggak usah ngomong kebahagiaan kalau syariat itu nggak tegak di rumah tangga. Saya kalau ngomong syariat tegak ini, janganlah pikirannya khilafah terus. Khilafah itu jauh di negara daulah. Kita bicara dulu di rumah tangga ini. Karena syariat itu ya 95% dia terapannya itu terapan personal. Coba sholat 5 waktu itu kan nggak butuh persetujuan negara. Kapan Anda bikin SK persetujuan untuk sholat? Nggak ada. Sholat Jumat nggak ada persetujuan negara. Pokoknya sholat aja gitu. Ya, Anda jaga pandangan, Anda kemudian tidak ikhtilat, Anda tidak berzina, Anda tidak minum minuman keras. Itu kan keputusan personal, nggak usah pakai undang-undang negara juga bisa jalan. Kecuali kalau tadi itu ada kisos, nanti lebih besar lagi ada zakat yang dikelola secara luas, ada rikas dan segala macam, itu mungkin butuh perangkat negara. Apalagi negara kita tuh banyak kompilasi hukum Islam. Undang-undang pernikahan di Republik ini itu pengadilan agama, dia hukum Islam, ya, dia kompilasi, termasuk nanti waris dan segala macam, itu udah banyak adaptasi hukum Islam pada kompilasi hukum positif negara. Nah, jadi intinya itu, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, kalau kita bicara bahagia, kita harus bicara dulu pada struktur syariatnya. Kita bicara dulu pada struktur ketundukannya. Ya, karena gimana mau gini loh. Gimana Anda mau bangun organisasi yang kuat kalau Anda beda ADART, anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya beda. Artinya apa? Anda beda pijakan. Sebagai contoh, istrinya udah paham, istrinya soleh, suaminya nggak paham Islam. Suaminya jalan sama cewek lain. Suaminya ngomong gini, udah mati mobil nggak ngapa-ngapain, aku makan. Istrinya ngerti itu salah secara syariat. Coba ini gimana mau nyambungi kalau nggak berpijak pada syariat. Standar nilai suami dan istrinya berbeda. Ya, standar nilai suami dan istrinya berbeda. Maka dalam banyak majelis Abi kan Abi selalu ngomong suami istri hadir majelis. Ya, jadi otaknya, pikirannya, visinya, ideologinya itu sama. Karena yang bikin runyam rumah tangga ini adalah tidak jelas duduk pijakan syariatnya. Jadi ngomong tuh kemana-mana. Nah, maka dari itu, di mana letak kebahagiaan? Letak kebahagiaan kalau misalnya tunduk pada syariat supaya standarnya sama. Menurut syariat gimana? Dudukkan pada syariat. Apa kata syariat? Oh, kata syariat salah. Kata syariat salah harus akui, walaupun suami sehebat apapun, dia harus ngakui, oh ya saya salah. Gitu loh. Bagaimana secara syariat ke istri? Gimana hukumnya? Nah, seperti itu teman-teman sekalian. Baru kita bisa ngomong kebahagiaan. Gitu loh. Karena tidak akan bisa kebahagiaan tanpa syariat. Secara sederhana tadi nafkah. Mau Anda ngomong pakai, oh istri saya sih nggak apa-apa sih, saya nggak kerja, saya yang jaga anak-anak, istri saya yang pontang cari uang dan segala macam. Walaupun dipersilakan, itu juga rusak juga dari struktur syariat kan. Wanita yang fitrahnya misalnya di rumah jadi harus keliling-keliling, dagang dan seterusnya. Anda pria gitu nggak cari nafkah, ya udah ini rusak nih pasti udah. Ya, maka harus disadari betul, ya harus disadari betul apa entah menemani kah, apa entah mensupport kah, apa entah bersama kah, supaya istri ada mahram dan seterusnya. Ini yang harus kemudian diperhatikan baik-baik. Sekali lagi berpijak pada syariat. Ya, termasuk juga begitu di istri. Sekarang apa yang paling panas ini isu yang sekarang? Feminisme. Suami istri sejajar. Itu dari mana kalimat sejajar itu? Quran bilang ar-rijal qawwam. Ar-rijal qawwam. Berarti ar-rijal itu memang pemimpinnya. Maka kalau ada kesepakatan, ada hal permasalahan di rumah tangga, maka yang ambil keputusan itu pria. Banyak hari ini pria nggak punya otoritas, ya udah rusak rumah tangganya. Dikendalikan sama istrinya, diarahkan keras sama istrinya, sudah nggak bisa punya suara apa-apa, nggak bisa mengarahkan, nggak bisa punya pijakan pendapat, gimana gitu. Nah, maka ini saya harus sampaikan betul-betul, Bu, ya. Ketika syariatnya udah dirusak, pasti udah rusak. Misalnya kayak tadi bangun kesepakatan, kita kan sejajar gitu. Kita kan sama, nggak ada samanya, gimana samanya? Orang waktu nikah itu perwalian diserahkan pada suami kok. Nah, maka dari itu
ketika sejajar, tidak ada yang jadi basis pengambilan keputusan, pasti perjalanan bingung. Anda safar 3 orang. Nggak usah 3 orang, Anda safar perjalanan 2 orang. Anda harus tunjuk pemimpin. Siapa pemimpin? Mau nggak berkelahi nih. Nah, sama di rumah tangga itu. Ya, kalau misal memang sudah perintah Quran, memang suami ambil peran untuk arahkan. Nah, hari ini banyak juga suami-suami atas nama putus asa, males, dan itu juga salah. Ya. Akhirnya nggak mengarahkan, diam aja. Nah, itu juga salah. Nah, suami punya porsi salah di sini, istri juga punya porsi salah di sini, maka malam hari ini untuk bahagia kembali ke syariat. Jadi itu dulu yang dipegang. Jangan kita ngomong awal-awal ya, saling mengerti, saling memahami, saling memaklumi, ayo kita lapang dada. Itu pendekatan tasawuf tazkiyatun nafs itu ngomongnya nanti. Itu ngomongnya dalam struktur belajar Islam hakikat. Itu kita ngomong hakikat makrifat. Pertama kita harus bicara dulu syariat. Jalan dulu strukturnya syariat. Baru kita ngomong qalbun salim, baru kita ngomong tazkiyatun nafs. Nah, ini syariatnya sendiri nggak tegak. Sebagai contoh. Anda bisa nggak ngomong, ya hidup yang penting sabar, tapi nggak sholat. Anda bisa nggak ngomong, ya hidup yang penting lapang dada, tapi zina setiap hari. Bisa nggak? Nggak bisa. Sholat dulu tegak, wudhu dulu, hindari zina dulu, taat dulu, baru Anda ngomong hal berikutnya. Ya, nah makanya malam hari ini saya sedikit keras kepada teman-teman yang kemudian hadir di sini, supaya kemudian ilmu di rumah tangga ini harus kita kembalikan mumpung di bulan Ramadan, pakai ayat Ramadan, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas. Maka suami istri itu hudal linnasnya Quran, jangan kemana-mana gitu loh. Jangan kemana-mana, perspektif bicaranya itu nanti jangan kemana-mana, apapun, dalam konteks apapun. Ya misalnya sederhana ini yang sering dilupakan oleh para pria ini, hebatnya Quran ya. Kalau suami jatuhkan talak, maka 3 bulan boleh hidup bersama dalam masa iddah itu. Kenapa? Karena Quran tahu kadang talak jatuh karena emosional, maka boleh hidup bersama dan dipersilakan tidak keluar rumah 3 bulan. Itu syariat. Hari ini begitu talak nggak ngerti syariat, langsung pergi, langsung pisah. Padahal 3 bulan dulu sama-sama, bisa jadi pengen kembali. Maka kalau lewat 3 bulan baru namanya jatuh sigot. Nah, jatuh sigot baru dia cerai sah secara agama. Dari jatuh talak sampai 3 bulan jatuh sigot itu. Nah, ini banyak juga nggak paham. Banyak juga asal-asal. Talak itu hanya boleh 3. Nah, ini syariat. Supaya apa? Suami tidak gampang menceraikan istri. Hari ini suami ngomong cerai sampai 12 kali. Itu bisa jatuh zina. Itu kenapa? Talak pertama Anda balik masih boleh. Talak kedua Anda balik masih boleh. Talak ketiga Anda jatuhkan. Istri Anda harus nikah dulu dengan yang lain. Baru Anda boleh nikahi lagi. Kalau itu pun kalau bercerai. Jadi Allah cuma kasih nafas bagi laki-laki untuk jatuhkan talak itu 3 kali. Jadi nggak ada juga syariat saya jatuhkan talak 3, nggak ada. Ya kalau itu talak pertama itu talak 1. Ya, rujuk talak lagi itu jatuh talak 2. Jadi nggak ada cerai 3 kali, nggak ada kayak gitu. Nah, ini perkara syariat juga, struktur berpikir. Ya, termasuk misalnya kenapa kemudian kalimat cerai itu dari pria bukan dari wanita? Karena kalau misalnya dari wanita, Pak, emosional bisa cerai semua rumah tangga di Nusantara ini. Karena laki-laki punya logis yang paling tinggi, maka dari itu Islam menyerahkan peluru talak itu di lisannya laki-laki. Jadi ini harus juga dipahami. Nah, ini dia, baru kita bisa bicara kebahagiaan. Sebegitu kritisnya posisi suami, gitu kan? Sebegitu kritisnya posisi istri. Nah, baru kemudian didudukkan di atas syariat, baru Anda bisa bahagia. Jadi omong kosong. Sekali lagi saya bicara, omong kosong. Rumah tangga yang kemudian dia crossing syariat itu kemudian bisa dapat kebahagiaan. Itu omong kosong. Nah, maka sekarang tugasnya supaya bahagia apa? Taat ya sama Allah, dua-duanya. Ini juga ceramah bukan untuk antum, ceramah untuk saya. Saya juga menyadari betul saya sebagai suami banyak juga pelanggaran syariat ya yang kemudian saya lakukan, yang belum beres juga yang kemudian saya lakukan sebagai suami, kewajiban-kewajiban yang ada. Karena satu hal, kalau misalnya memang belum penuh kita tunaikan syariat, pasti tidak akan bahagia. Ini kuncinya. Sekali lagi, kalau belum penuh kita menunaikan syariat, pasti tidak akan bahagia. Ya. Jadi ibu-ibu, aduh Ustadz, kenapa hidup saya begini. Cek aja Bu, nutup auratnya udah bener belum? Itu aja. Hari-hari banyak gibah enggak? Nah, ini hari-hari ngomongin orang aja, gibah aja, gimana? Nutup auratnya nggak betul, gimana ngomong bahagia?
Sebagai suami, kenapa ya rezeki saya seret apa? Tiap hari tepak tepuk sama istri orang, gitu kan? Makan berkholwat, makan siang berkholwat di kantor, nyender-nyender sama cewek bukan mahram, gimana? Ya, ganjen gitu kelakuan gimana, Pak? Gimana mau bener gitu loh? Gimana rumah tangga mau bener? Ya, kan istri saya nggak tahu Ustadz, saya cuma pacaran aja. Gimana itu? Saya nggak ngapa-ngapain Ustadz, kami cuma ngobrol, tapi menikmati obrolannya itu kan. Wala taqrabu zina juga, mendekati zina juga, gimana lah? Saya sangka baik di sini soleh-soleh. Makan ini kan direkam ya, siapa tahu yang nonton rekamannya yang bermanfaat gitu supaya dapat ibroh dari sini semua. Itu yang saya bisa sampaikan. Alhamdulillahirabbil alamin 2147. Jadi intinya adalah kalau misalnya kita nggak tunduk sama syariat ya berat. Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah, jazakallah nih Ustaz Randy telah membawakan materi di malam hari ini gitu. Insyaallah dengan bagaimana gitu caranya kita berpijak pada syariat dulu baru kita menemukan kebahagiaan itu gitu. Baik bagi teman-teman semua yang ingin bertanya kepada Ustaz Randy dipersilahkan. Boleh di open kameranya secara langsung, boleh juga lewat chat. Silahkan. Baik Abi, dari anak pribadi aja Abi. Ya, Kita kan mungkin di sedikit keluar konteks ya dari tema ini. Jadi kita kan sebentar lagi insya Allah akan menghadapi Ramadan. Jadi yang kita tuh di bulan Ramadan kan harus banyak membaca Al-Quran gitu kan. Ya Al-Quran. Di sini tuh konteksnya membaca Al-Quran atau bisa juga menghatamah Al-Quran gitu. Menghatamah Al-Quran. Lebih spesifiknya itu seperti apa, Abi? Karena saya lagi nyari pola nih apakah saya itu banyak menghafal Al-Quran gitu, membaca terus-menerus atau menghatamkan Al-Quran, Abi. Syukran. ya, jadi yang pertama kita harus memahami dulu ada at-tala, tala, yatslu, ada qara'a, ada iqra. Ya. Kalau dia tala, yatslu itu membacakan saja. Jadi membacakan tanpa kemudian digali maknanya, paham nggak paham, terjemahnya ngerti nggak ngerti, itu yatslu. Ya. Nah, at-tilawah barang siapa yang kemudian yang kemudian membaca Al-Qur'an membaca saja ya tanpa kemudian mentadaburi dan seterusnya itu tetap dapat 10 pahala kebaikan, asyra ya, asyr. Jadi dapat 10. Walakin alif lam mim harfun kata Rasulullah. Jadi akan tetapi alif lam mim itu bukan satu huruf ya. Jadi alifun harf, lam harf, mim harf. Jadi alif itu satu huruf, mim satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Nah, maka kalau alif lam mim dia 30 kebaikan. Dia langsung 30 kebaikan. Nah, maka kawan-kawan sekalian, di dalam Ramadan ini siapa yang membaca satu ayat itu dia setara dengan khatam satu Al-Qur'an. Barang siapa membaca barang siapa yang membaca satu ayat dia sama setara dengan menghatamkan Al-Qur'an. Nah, maka kawan-kawan sekalian, khatamkan saja, baca saja yang banyak. Kalau lelah, nah baru diseling dengan tadabbur. Nah, gimana kalau saya juga punya program untuk menghafal? Dedikasi aja waktu. Saya tilawah kapan, menghafal kapan. Di program saja. Nah, yang penting bulan Ramadan ini ma'al Quran, bersama Quran. Mau membaca, tadabbur, lalu menghafal, mengkaji, ma'al Quran insya Allah. Saya kira itu saja, Zen. Kalau tidak ada yang bertanya, saya akhiri. Thank you. Baik, syukron jazakallah khairan kasiran kepada saudara ini yang sudah menemani kita malam hari ini. Mungkin barangkali ada closing statement dari Ustaz Randy. Kepada Ustaz. Ya.
Al-bait al-usrah itu dalam istilah pemaknaan yang lain juga bisa diakarkan sebagai pondasi. Sehebat apapun di luar, kalau pondasi rumah tangganya itu tidak kuat, ya cekcok terus, tidak ada saling menghormati, konflik terus, maka apapun yang di luar itu jadi nggak ada artinya. Ya, banyak pria-pria yang kayaknya hebat di luar, tapi di rumah tidak punya fundamental rumah tangga yang baik, maka aneh-aneh sikapnya. Ya, masuk ke korupsi lah, masuk ke perzinahan lah, masuk ke pidana lah, macam-macam. Karena keluarga itu dia pondasi dasar. Nah, maka dari itu sebelum kita bicara pertumbuhan yang macam-macam, sebelum kita berbicara pertumbuhan yang hebat-hebat, kita harus bicara dulu terkait dengan bagaimana kemudian rumah tangga itu. Ukurannya sederhana. Apakah ketika Anda berkumpul dengan pasangan Anda bahagia atau enggak? Ataukah Anda lebih nyaman damai ketika sendiri-sendiri? Itu ukurannya begitu saja. Apakah kemudian seorang istri merasa nyaman kembali pada suaminya? Apakah suaminya merasa nyaman dan rindu kembali kepada istrinya? Kalau rasa rindu dan rasa nyaman itu sudah hilang, maka warning. Berarti rumah tangganya sudah kehilangan mawaddah, warahmah. Dia udah kehilangan pondasinya. Nah, maka dari itu ini yang harus kemudian difahami, investasi pada rumah tangga, investasi pada keluarga, ya. Kita mau investasi bisnis, sewa ruko, sewa kantor, sewa gedung, sewa segala macam. Kita mau investasi, tapi kita nggak investasi di keluarga kita. Apa itu investasi di keluarga kita? Investasi untuk waktu bersama, ya. Investasi untuk misalnya apa? Kegiatan-kegiatan bersama. Itu kan harus ada investasinya. Umroh bareng, itu kan duit, Pak. Sekarang umroh 30 juta. Nanti yang mau ikut September boleh ya. Nanti bisa follow Facebooknya Bunda Nirwana, nanti diumumkan di situ. Jadi kalau misalnya umroh bersama 30 juta itu investasi. Anda rekreasi bersama, ya, hotelnya, lalu kemudian akses tempat wisatanya. Nah, itu juga investasi kan. Nah, jadi ini harus ada investment, ya. Karena apa? Pondasinya itu gitu. Nah, gimana Anda mau benar bisnisnya kalau misalnya jiwa Anda atau apa batin Anda tuh nggak beres gitu kan? Ini PR luar biasa. Itu bagi saya. Jadi selamat membangun rumah tangga. Aduh Ustadz, nih materi rumah tangga saya masih jomblo. Nah, itu salah mulai. Salah mulai kalau masih single ya. Itu harus apa? Harus banyak discuss ya. Mudah-mudahan Allah ringankan jodoh orang, Allah mudahkan jodoh antum semua insya Allah. Saya rasa demikian. Terima kasih Zain. Salam buat teman-teman Abah. Salam untuk Ustadz Malik. Syukron ya. Salam untuk semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan kepada Abi Sadrindi yang sudah berkenan mengisi di malam hari ini. Saya ucapkan juga terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah bisa mengikuti masuk di Zoom malam hari ini gitu. Dan terkait Al-Quran ini gitu, kita juga ada gitu menyediakan untuk anak-anak gitu, Masya Allah. Ada Quran Nusa di mana ini adalah salah satu produk kami juga gitu, Quran Nusa gitu. Dan mungkin terkait lebih lanjut boleh nanti ditanya-tanya kepada yang mengundang ke webinar ini gitu. Terkait Quran Nusa itu apa sih gitu kan dan sebagainya. Itu bisa dihubungi nanti siapa yang nanti mengajak ke Zoom ini, boleh ditanyakan Quran Nusa itu apa gitu. Dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah bergabung di malam hari ini. Insya Allah ilmu yang sangat bermanfaat. Bagaimana caranya kita menghadirkan kebahagiaan. Di mana kebahagiaan ini harus berpijak pada syariat dulu gitu. Harus berpijak pada syariat. Yang insya Allah malam pertemuan di malam hari ini kita mudah-mudahan selalu diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala mudah-mudahan kita bertemu dan disampaikan kepada bulan Ramadan di kali ini. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala mudah-mudahan kita bisa memaksimalkan diri beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk senantiasa taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah dengan cara beribadah yang banyak dan senantiasa membaca Al-Quran. Saya ucapkan terima kasih kepada semuanya.
Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terserah siapa, Mak? Lah. Capek juga.